Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyelesaikan tugas pada penelitian ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Agus Sutardi, SPD, MPD, selaku dosen pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelumnya izinkan perkenalan diri anggota kelompok 1. Ada saya sendiri Ayu Adira dengan NPM 101200012. Ada Winda Aisyah dengan NPM 101200013. Ada Sawitri Nurhayati dengan NPM 101200021 dan ada Salsabila Pusparianti dengan NPM 101200028. Selanjutnya ada Nopal Robani Hardiansah dengan NPM 101200023. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami pada kedai Insting Kopi yang berlokasi penelitian di Jalan Bojong nomor 98 Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui layak atau tidaknya bisnis tersebut dijalankan. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 rencana pemasaran, bab 3 rencana operasi, bab 4 rencana keuangan, dan yang terakhir bab 5 penutup. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang memilih bisnis ini. Nah, bisnis kuliner mempunyai kecenderungan yang terus meningkat di Indonesia karena banyaknya masyarakat yang gemar mencari berbagai macam menu yang menarik, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, karena makanan dan minuman juga merupakan suatu kebutuhan pokok manusia. Bisnis di bidang kuliner ini yaitu bermacam-macam dan juga beragam, meliputi contohnya sebagai ada bisnis restoran, kafe, warung makan, kedai kopi, dan bisnis sejenis lainnya. Pembisnis pasti menginginkan juga keuntungan yang banyak. Berbagai strategi dan inovasi juga diterapkan oleh pembisnis karena itu sebagai langkah untuk mencapai tujuannya. Namun perlu juga menjaga kelangsungan bisnis agar bisnis bertahan hingga waktu yang lama serta melakukan ekspansi bisnis agar roda usaha tetap berjalan dan lancar. Seorang pembisnis juga perlu menjalankan fungsinya yaitu melakukan pemasaran sebagai upaya menarik minat konsumen dengan tujuan yaitu menghasilkan profitabilitas. Pada prinsipnya, orientasi pasar merupakan perwujudan dari konsep bahwa upaya pemasaran merupakan tanggung jawab semua. Bab 2 membahas rencana pemasaran Insting Kopi. Mengacu pada konsep pemasaran dari Bond dan Scrooge, serta Coulter dan Armstrong, manajemen pemasaran kedai melibatkan peraturan tujuan, pengembangan rencana, peraturan fungsi pemasaran, penerapan rencana, dan pengendalian program pemasaran. Segmentasi pasar dilakukan di Kabupaten Bandung dengan faktor pada generasi milenial. Target secara geografis mencakup Jawa Barat dengan penekanan pada kalangan anak muda. Positioning menggarisbawahi Insting KP sebagai merek lokal bersaing dengan harga yang seimbang. Bauran pemasaran marketing mix melibatkan produk beragam jenis produk di Insting Kopi, harga yang bersaing, distribusi melalui kedai fisik atau platform online, serta promosi
online melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Adapun analisis SWOT, insting kopi mencakup kekuatan yaitu modal sendiri dan harga bersaing relatif, kelemahannya pada sistem informasi dan varian produk yang masih kurang lengkap. Adapun peluang di pangsa pasar kopi yang masih luas dan usaha tani kopi masih banyak diminati oleh masyarakat. Adapun ancaman dari insting kopi yaitu persaingan sejenis yang bahkan banyak ditemukan usaha serupa dengan insting kopi yaitu kedai kopi di daerah Soreang, dan perubahan pola pikir hidup masyarakat. Wiki Dian Pradita mengelola dengan sukses insting kopi di Soreang, Bandung dengan pendekatan bisnis kopi yang unik. Tidak melihat persaingan sebagai hambatan, insting kopi terkenal dengan menu kopi reggae yang menjadi daya tarik utama, menunjukkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan kopi. Kopi sebagai minuman penyegar memiliki proses panjang mulai dari pemetikan hingga pembuatan biji kopi. Insting kopi memberikan pengalaman ngopi yang unik dengan atmosfer kopi yang khas, menghadirkan pilihan berbeda di tengah banyaknya kedai kopi di sekitarnya. Strategi bisnis insting kopi melibatkan penjualan retail melalui marketplace seperti Shopee, GoFood, dan GrabFood. Mereka juga menjalin kerjasama dengan mahasiswa untuk meningkatkan visibilitas dan memanfaatkan media sosial terutama Instagram sebagai alat utama dalam promosi. Insting Kopi melakukan benchmarking terhadap suksesnya kopi janji jiwa, mengeksplorasi peluang bisnis dan menerapkan strategi branding yang efektif. Dengan lebih dari 800 outlet, Insting Kopi berfokus pada pertumbuhan bisnisnya dengan memahami pasar dan menghadapi praktek terbaik dalam industri kopi. Menurut Prita Zarigozi menjelaskan, perencanaan keuangan sebagai proses mencapai suatu tujuan finansial melalui rencana konferensi. Rencana keuangan tersebut mirip dengan blueprint yang memandu arah kondisi keuangan individu. Selanjutnya ada investasi modal. Insting Coffee mencakup properti dan peralatan dengan total biaya sekitar Rp61.440.000. Selanjutnya, modal kerja operasi melibatkan pembelian bahan baku kopi dan makanan, serta biaya operasional dan kontrakan, dengan total biaya Rp39.969.500. Laporan pendapatan untuk bulan Agustus tahun 2023 mencatat omset sebesar Rp8.612.000 dengan margin sekitar Rp5.167.200 dan kos HPP sekitar Rp3.444.800 dengan persentase profit mencapai 135%. Perencanaan keuangan tersebut jika dijalankan dengan matang oleh kedai Insting Kopi untuk mengembangkan usahanya, maka akan memastikan kebutuhan investasi modal kerja dan laporan pendapatan akan terkelola dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya di sini yaitu Insting Kopi memiliki potensi yang layak untuk dikembangkan dengan menu yang sangat terjangkau dan suasana santai. Yang kedua yaitu ada faktor seperti lokasi yang strategis, target pasar yang tepat, manajemen yang efektif, dan pelayanan pelanggan dan pemasaran yang tepat berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Dan ada juga keberhasilan bisnis juga tergantung pada faktor internal seperti manajemen, pelayanan pelanggan, dan pemasaran yang efektif. Sarannya di sini yaitu yang nomor 1 ada inovasi kualitas pelayanan, yaitu terus tingkatkan pelayanan pelanggan dengan inovasi dalam menyajikan kopi ataupun penggunaan teknologi untuk memesan.
Yang kedua, jaga lingkungan, pertahankan kebersihan dan kenyamanan lingkungan kopi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga yaitu ada sistem pemesanan. Dan pembayaran secara efisien. Pastikan sistem pemesanan dan pembayaran berjalan dengan lancar dan menyediakan metode yang efisien. Mungkin dengan pemesanan di meja melalui scan barcode pada aplikasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.